pagi anak-anak teacher, welcome to Look Level bersama dengan teacher Samsir. Hari ini kita kembali belajar tematik 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study tematik. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kita hari ini menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng, soal-soal pertukaran pada penjumlahan, pesan yang terdapat dalam dongeng, pengalaman berterima kasih, gerakan memutar dan meliukkan badan. Hari ini kita belajar subtema 1 dan 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya beras, sayuran, dan buah di halaman rumah Deli tumbuh pohon jambu biji dan tanaman tomat. Ia selalu dirawat tanaman-tanaman tersebut. Deli tak sabar untuk memanen pohon-pohon itu berbuah. Deli jadi teringat akan dongeng tentang persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji. Pernahkah kamu membaca atau mendengarkan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayo, mari kita baca cerita berikut bersama-sama ya. Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Mari kita baca bersama-sama. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak, siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya mengapa tanaman tomat mati. Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya usia sampai berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi alasan ia belum berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua dan ketiga, dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Nanti kamu dapat mengetahui isi dongeng dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang bersahabat baik? 2. Apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? 3. Mengapa pohon jambu biji bersedih? 4. Kapan pohon jambu biji dapat berbuah? 5. Bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Nanti kamu bisa jawab dalam buku tematikmu ya. Nomor 4. Ayo berhitung. Nina memiliki pohon apel di halaman rumahnya. Banyak buah apel yang siap dipanen dari pohon tersebut. Pada hari libur, ayah mengajak ibu, Nina dan Adi memanen buah apel tersebut. Ya, ibu menyiapkan beberapa keranjang apel yang dipetik dimasukkan ke dalam keranjang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada keranjang hijau dan biru yang masing-masing berisi buah apel. Coba perhatikan gambar ya. Jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 9 tambah 6 sama dengan 15. Berarti apel yang di keranjang
Biru ada 9, yang di keranjang hijau 6, berarti jumlahnya 15. Bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar? Misalnya ditukar ya, keranjang apel yang ditukar ke sini, apel yang ada di sini ditukar ke sini. Coba perhatikan yang gambar di bawah ini. Jumlah apel yang seluruhnya dapat ditulis 6 tambah 9 sama dengan 15. Dapat dilihat bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya, jadi tidak ada pengaruhnya walaupun kita tukar posisi apel, tetapi jumlahnya tetap sama. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 15, atau 6 tambah 9 sama dengan 15. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 6 tambah 9. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak urutan bilangan tidak memengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan line berikut. Misalnya 150 tambah 350 menjadi 500, atau 300, ini kita balikkan, 350 tambah 150 sama dengan 500. Jadi 150 tambah 350 sama dengan 350 tambah 150. Ayo menyimak. Sebelum tidur, ibu sering membacakan dongeng untuk Deli. Deli menyimak dengan sesama saat ibu membacakan cerita. Ia berbicara tentang kisah pohon rambutan yang kesepian. Mari kita simak ya bersama-sama cerita mereka. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan yang kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengan dia. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri itu untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu, pohon rambutan kecil itu pun bertumbuh besar. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daun tampak rimbun dan lebat. Daun-daun berjajar rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak itu mereka menjadi sahabat baik. Setelah mendengarkan dongeng tersebut, kamu akan menemukan pesan yang terdapat di dalamnya. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa pesan dalam dongeng yang kamu simak? Tuliskan pada kotak berikut. Nanti kamu bisa tuliskan ke dalam kotak yang ada dalam buku ya, ya. Halaman 9. Ayo bercerita. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih seperti yang dilakukan oleh kambing dan burung nuri kepada pohon rambutan? Kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Apa manfaat yang kamu rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Kamu bisa jawab sendiri ya dengan pertanyaan yang ada di situ. Setiap hari kamu pasti melakukan banyak kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kadang kamu memerlukan bantuan orang lain. Misalnya, saat kamu ingin makan, kamu tentu memerlukan bantuan ibu. Ibu membantu menyiapkan makanan untukmu. Begitu juga saat membersihkan kamar. Kamu tentunya tidak dapat membersihkan langit-langit kamarmu sendiri.
kamu memerlukan bantuan dari orang dewasa. Saat orang lain membantumu, ia telah meluangkan waktu untukmu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepadanya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ia tidak mau membantumu. Pekerjaanmu tentunya akan sulit untuk dikerjakan. Setelah diberi bantuan, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah dengan santun. Dengan begitu, orang lain merasa senang telah membantumu. Jika kamu memerlukan bantuannya di lain hari, ia akan membantu menutupnya dengan senang hati. Berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih pada hewan dan tumbuhan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. 2. Membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Menyiram tanaman secara teratur. 4. Memberi pupuk secara teratur. 5. Tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih? Oke, kamu bisa tuliskan ya pengalamanmu pada kotak berikut halaman 10. Ayo mencoba. Berterima kasih merupakan tanda bersyukur. Selain itu, ketika kita juga bisa bersyukur dengan selalu menjaga kesehatan tubuh. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bermanfaat agar tubuh tidak cedera. Setelah melakukan gerakan inti, lakukanlah gerakan pendinginan untuk menstabilkan tubuh. Ayo melakukan gerakan memutar dan meliupkan badan. Gerakan memutar dan meliupkan badan merupakan gerakan yang dapat melenturkan tubuh agar otot tidak kaku. Gerakan tersebut juga dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Perhatikan gambar tahapan gerakan memutar badan berikut. Yang pertama, badan lurus. Yang kedua, lengan atau tangan di atas di pinggang. Yang ketiga, tangan kiri di belakang, tangan kanan di pinggang. Yang keempat, kembali ke posisi nomor 2 ya, tangan di pinggang. Yang kelima, tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke masih di pinggang. Perhatikan beberapa gerakan meliupkan badan berikut. Nomor 1, tangan sebelah kiri ke bawah, tangan kanan ke atas dengan menyentuh kaki ya. Baru sebaliknya, nomor 2 sebaliknya. Baru yang ketiga, pinggang, tangan di pinggang dengan membusungkan dada. Lakukan gerakan memutar dan meliupkan badan seperti gambar di atas. Berhati-hatilah ketika melakukan gerakan. Lakukan bergantian dengan teman. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Tugas kita adalah halaman 7 nomor 2, halaman 12 nomor 3 ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan close. Sebelum kita close, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to close our subject matter. Bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.